Oke, materi kita selanjutnya untuk hari ini adalah tentang mikromeretik. Yang akan kita bahas pada materi hari ini atau yang materi pada mikromeretik antara lain yang pertama adalah ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Yang kedua adalah metode untuk ukuran partikel. Yang ketiga adalah densitas dan aliran serbuk. Tujuan dari perkuliahan mikromeretik ini yang pertama adalah mampu menentukan ukuran partikel dengan menggunakan beberapa metode. Yang kedua adalah mampu menentukan kerapatan partikel dengan menggunakan alat yang sesuai. Dan yang ketiga adalah kita mampu mengaplikasikan penentuan ukuran partikel dan kerapatan partikel dalam pembuatan sediaan farmasi. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti kalian itu pernah melihat ya pasir, tepung, bedak, atau garam halus, atau kalian pernah merasakan debu yang bertebaran di udara gitu. Nah, benda-benda ini merupakan contoh-contoh dari partikel ya yang ukurannya kecil maupun yang besar. Ukuran dan bentuk dari partikel-partikel inilah yang akan kita bahas dalam ilmu mikromeretik, terutama pada ukuran dari partikel itu sendiri. Menurut Dalla Valle, mikromeretik itu yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam bidang farmasi itu sangat penting ya, karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Nah, ukuran partikel itu juga menentukan sistem dispersi farmaseutik. Satuan yang digunakan untuk ukuran partikel itu adalah mikrometer, mikron, atau sama dengan 10 pangkat min 6 meter. Nah, dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat ya, ini adalah misalkan gambar ini suatu partikel. Nah, partikel ini terus kemudian kita pecah-pecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Ukuran yang lebih kecil ini akan memperlihatkan penampangnya yang lebih besar. Terus kita perkecil lagi ya. Nah, ini adalah ilmu yang akan kita pelajari pada mikromeretik ini. Sebenarnya pentingnya mengetahui ukuran partikel dalam bidang farmasi itu apa sih sebenarnya? Yang pertama, ukuran partikel itu berhubungan dengan luas permukaan dan tegangan antar muka. Karena sifat ini sangat mempengaruhi sifat fisika, misalnya dari aspek termodinamika, kimia, misalnya dari aspek kelarutan atau ionisasi, dan farmakologi dari suatu obat, misalnya adalah efek kerja dari zat tersebut. Terus yang kedua, ukuran partikel itu mempengaruhi pelepasannya dari bentuk-bentuk sediaan yang diberikan secara oral, topikal, parenteral, dan rektal ketika secara teknologi sekarang yang telah dikenal ukuran nanopartikel dan mikropartikel itu sehingga mudah mengalami penghantaran ke side effect. Jadi sekarang itu sangat banyak sekali ya dari ukuran partikel, nanopartikel, dan mikropartikel itu dimanfaatkan untuk pengembangan sediaan ya, pengembangan sediaan terkait dengan pelepasan suatu obat tersebut. Nah, ukuran partikel itu juga mempengaruhi kekompakan tablet, kestabilan emulsi, dan suspensi. Yang saat suspensinya, kalau suspensi itu kan terkait ini ya, kalau stabil itu saat partikelnya itu mulai mengendap, dia bisa terdispersi kembali saat digojok. Jadi ada kemudahan saat digojok. Nah, itu tergantung dari ukuran partikel juga. Nah, misalnya ukuran partikel memegang peranan dalam laju pengendapan pada sediaan suspensi, sehingga melihat ukuran partikel, maka suspensinya itu bisa dibagi menjadi dua tipe, yaitu suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi.
begitu. Nah, kalau pada tablet dan kapsul, ukuran partikel itu juga menentukan sifat alir serta pencampuran yang benar dari granul ya. Kalau misalkan ukuran granulnya tidak tepat, itu akan susah untuk mengompakkan atau membuat suatu tablet seperti itu. Nah, ini ya, dalam ilmu mikromeretika itu juga berperan dalam sifat atau ukuran partikel dari suatu bahan baku. Jadi kita mau membuat suatu produk itu tidak semata-mata langsung menjadi bentuk produk, pasti ada bahan bakunya. Nah, ilmu mikromeretika itu kita membahas atau kita mempelajari pada pola bahan bakunya. Karena untuk menjadi produk, bahan baku itu harus bahan baku itu bisa jadi obat dan eksipien ya. Terus kemudian kita formulasi terlebih dahulu, terus kemudian masuk ke dalam proses dan manufakturnya sehingga menjadi suatu produk. Produknya apa saja? Produknya bisa tablet, kapsul, suspensi, dan emulsi. Terus kemudian suspensi itu terkait dengan stabilitas fisik dan juga flokulasi yang sebelumnya tadi saya bahas ya, karena ukuran partikel itu mempengaruhi dari suatu produk tersebut. Parameter fisika kimia itu antara lain yang pertama adalah bentuk dan ukuran partikel, sifat permukaan, kelarutan, itu disolusi atau terkait dengan bioavailabilitas ya, higroskopisitas dan absorpsi, aliran itu terkait dengan kohesi dan adesi, dan juga homogenitas pencampuran. Oke, perhatikan tabel pembagian sistem dispersi berdasarkan ukuran partikel berikut ya. Di situ tertera ukuran partikel dalam satuan mikrometer dan juga milimeter, terus kemudian ukuran ayakan kira-kiranya berapa mes, dan juga contohnya ya. Misalkan ukuran 0,5 sampai 10 mikrometer itu berarti sama dengan 0,0005 sampai 0,010 mm ya. Contohnya adalah suspensi dan emulsi halus. Jadi masih tergolong kategori yang kasar. Terus kemudian ukuran 10 sampai 50 mikrometer atau kisarannya 0,010 sampai 0,050 mm itu contohnya adalah batas atas jarak di bawah ayakan partikel emulsi kasar dan juga partikel suspensi yang terflokulasi ya. Terus kemudian kalau ukuran 50 sampai 100 mikrometer itu setara dengan 0,050 sampai 0,1 mm ya. Dan ini ukuran ayakannya kira-kira adalah 325 sampai 140 mesnya. Ini adalah batas bawah ayakan, yaitu jarak serbuk halus. Terus kemudian ukuran antara 150 sampai 1000 mikrometer itu antara lain atau kisarannya sama dengan 0,150 sampai 1,000 mm ya, atau ukuran ayakannya kira-kira adalah 100 sampai 18. Dan itu adalah contoh dari jarak serbuk kasar. Terus kemudian yang paling terakhir, yang paling kasar adalah ukuran granul rata-rata, yaitu pada ukuran ayakannya adalah 18 sampai 6. Kisarannya dengan ukuran partikelnya adalah 1000 sampai 3360 mikrometer. Suatu partikel itu dianggap sebagai lingkaran, sehingga ukuran suatu partikel itu dianggap sebagai diameter. Nah, derajat asimetris partikel tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan diameter yang sebenarnya, sehingga digunakanlah diameter bentuk yang ekivalen. Nah, diameter permukaan atau ds itu diameter bentuk luas permukaan partikel. Diameter volume disimbolkan dengan dv, itu adalah diameter bentuk volume partikel.
Diameter proyeksi atau DP itu adalah diameter hasil proyeksi atau bidang datar mikroskopik. Terus kemudian diameter stok atau DST itu adalah diameter partikel sedimentasi pada kecepatan sama sebagai partikel asimetri. Nah, hukum stok itu antara lain yaitu V sama dengan 2/9 R kuadrat dikali dengan rho 1 dikurangi dengan rho 2 dikali dengan percepatan gravitasi dibagi dengan viskositas. Kepentingan dari pemilihan diameter itu tergantung pada relevansinya terhadap suatu sifat fisik yang nyata. Misalnya, kekompakan dan aliran dari suatu serbuk atau granul itu tergantung pada volumenya, yaitu diameter volume rata-rata. Terus kemudian proses penguraian dan adsorpsi itu adalah fungsi luas permukaan partikel ya, diameter permukaan rata-rata. Nah, kalau sedimentasi itu merupakan sifat yang penting dari suspensi atau disebut sebagai diameter stok. Berdasarkan formulasi produk ya, jenis dari suatu partikel itu yang lebih diinginkan adalah jenis monodispers dibandingkan dengan polydisperse. Contohnya adalah penentuan ukuran pori filter, terus kemudian antigen yang di-coating atau imunisasi, dan liposom atau nanopartikel, dan juga mikroemulsi. Untuk distribusi ukuran partikel itu terdiri dari 3 macam ya. Ada 3 macam di situ, ada distribusi jumlah atau frekuensi, ada distribusi berat, dan ada pengukuran diameter rata-rata. Di mana distribusi jumlah atau frekuensi itu adalah dalam rentang tertentu terhadap sejumlah partikel tertentu atau mikroskopik, dan distribusi berat itu terdiri dari berat partikel ukuran tertentu fraksi berat, rentang ukuran atau pengayakan sedimentasi. Terus kemudian kalau pengukuran diameter rata-rata itu ukuran partikel rata-rata disebut dengan Edmondson. Nah, di sini kita bisa melihat ya pengukuran diameter rata-rata. Nah, diameter rata-rata itu bisa dirumuskan sebagai yang tertera di layar tersebut, di mana D kuadrat rata-rata itu sama dengan banyaknya partikel dikali dengan titik tengah dari suatu kisaran ukuran pangkat dari indeks yang dihubungkan dengan ukuran ya. Terus kemudian F itu adalah indeks frekuensinya gitu, dibagi dengan banyaknya partikel juga terhadap titik tengah dari suatu kisaran ukurannya berdasarkan indeks yang dihubungkan dengan ukuran tersebut. Kalau jumlah partikel itu persatuan berat N itu sama dengan atau disimbolkan dengan dVn. Nah, asumsinya partikel itu akan berbentuk bola atau lingkaran yang saya bilang tadi ya. Volume partikel itu adalah Pi dVn pangkat 3 dibagi 6, atau massa sehingga massa sama dengan V dikali Q dikali M sama dengan Pi D dikali dV pangkat 3 dikali Q per 6 gram per partikel. Jadi jumlah partikel per gramnya bisa kita hitung dengan rumus yaitu Pi dVn pangkat 3 dikalikan dengan massa jenis dari partikel tersebut dibagi dengan 6 kali percepatan gravitasi per partikelnya sama dengan 1 gram per 1 N. Begitu, sehingga didapatkan N atau jumlah partikel persatuan beratnya itu berapa. Begitu ya. Nah, di situ ada contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah garis tengah jumlah volume rata-rata dari serbuk adalah 2,41 mikrometer atau 2,41 kali 10 pangkat min 4 cm. Nah, jika kerapatan serbuknya adalah 3,0 gram per cm pangkat 3, berapakah jumlah partikel per gramnya?
Nah, ini kita pakai rumus yang sebelumnya ya, yaitu jika dVn sama dengan adalah 2,41 mikrometer sama dengan 2,41 dikali 10 pangkat 4 cm. Sehingga P-nya adalah kerapatannya atau rho-nya itu ya, itu 3,0, diketahui rho-nya adalah 3,0 kali 3,0 gram per centimeter pangkat 3, sehingga N sama dengan 6 dibagi dengan 3,14 dikali sekian, sehingga N-nya dapat yaitu 4,55 dikali 10 pangkat 10. Metode penentuan ukuran partikel itu ada 4 ya. Yang pertama adalah metode pengayakan yang paling sering sekali digunakan. Yang kedua adalah mikroskopik optik. Yang ketiga adalah sedimentasi. Dan yang keempat adalah pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Oke, yang pertama metode pengukuran ukuran partikel adalah metode pengayakan. Metode pengayakan merupakan metode yang sederhana dengan menggunakan alat atau mesin seperti ayakan, tetapi memiliki aturan kecepatan dan ukuran ayakan atau mesh tertentu dan telah dikalibrasi. Nah, metode ayakan ini hanya bisa untuk bahan-bahan yang mempunyai ukuran minimal 44 mikrometer atau ayakan nomor 325 begitu. Oke, perhatikan gambar tersebut ya. Ini adalah gambar dari ayakan ya. Dia tersusun dari finer mesh sama larger mesh. Jadi ada ayakan yang ini ya, ada meshnya gitu. Jadi setiap ukuran jadi penyusunannya itu dari yang paling atas itu yang ukuran partikelnya yang paling besar sampai yang ke paling kecil. Kalau untuk nomor dari suatu mesh atau nomor dari suatu ayakan itu, ayakannya nomornya besar tapi ukuran partikelnya adalah kecil gitu. Jadi kebalikan, misalkan meshnya ukuran 325 gitu. Nah, itu ukuran partikelnya sangat kecil ya. Nah, prinsip dari metode ayakan yang pertama adalah sampelnya itu diayak melalui sebuah susunan ayakan menurut ukuran mesh yang disusun ke atas. Terus ayakan dengan nomor mesh kecil itu memiliki lubang ayakan yang besar, berarti ukuran partikel yang melewatinya juga berukuran besar. Gitu, ya. Bahan yang akan diayak itu diletakkan pada ayakan teratas dengan nomor mesh yang kecil. Nah, partikel yang ukurannya itu lebih kecil dari lebar jala itu akan berjatuhan melewatinya. Nah, partikel yang tinggal pada ayakan atau oversize itu membentuk sebagai bahan kasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan yang pertama adalah waktu atau lama dari pengayakan tersebut. Yang kedua adalah massa sampel. Yang ketiga adalah intensitas dari suatu getaran. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah waktu atau lama dari suatu pengayakan. Nah, biasanya pengayakan itu dilakukan selama 5 menit ya. Pengayakan yang terlalu lama itu bisa membuat sampelnya itu akan menjadi pecah karena saling bertumbukan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa lolos melalui mesh selanjutnya. Nah, jika kurang dari 5 menit, biasanya proses pengayakan akan kurang sempurna juga gitu. Jadi tergantung dari waktu atau lama pengayakannya harus sesuai. Yang kedua adalah massa sampel ya. Jika sampel terlalu banyak, maka sampelnya akan sulit untuk terayak. Jika sampel sedikit, maka akan lebih mudah untuk turun dan terayak. Jadi memang ini ya, tergantung dari masanya, banyaknya dari sampelnya itu. Terlalu banyak susah untuk diayak, terlalu sedikit juga kurang juga gitu. Jadi harus pas memang.
Terus yang ketiga adalah intensitas getaran. Nah, semakin tinggi intensitas getaran, maka akan semakin banyak terjadi tumbukan antar partikel yang menyebabkan terkikisnya partikel tersebut. Dengan demikian, partikel itu tidak terayak dengan ukuran tertentu. Keuntungan dari metode pengayakan yang pertama adalah pastilah sederhana, praktis, mudah, dan cepat, karena metode pengayakan ini paling sering digunakan untuk menentukan ukuran partikel. Terus kemudian yang kedua adalah tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya, karena tinggal diayak aja gitu ya pakai pengayakan, tetapi dengan mes tertentu, tidak asal menggunakan ayakan ayakan biasa seperti itu. Terus kemudian dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar. Makanya ada susunan yang tertera di ini ya, susunan pengayakan tadi ya, yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi dari yang paling atas sampai ke bawah itu adalah ukuran partikel yang paling besar, terus kemudian ke yang paling kecil. Terus yang keempat adalah lebih mudah untuk diamati ukurannya. Kerugian dari metode pengayakan yang pertama adalah tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada metode mikroskopi. Jadi kita hanya mengetahui ukurannya saja. Partikel ini partikel dengan jumlah tertentu, misalkan dengan massa tertentu, itu ukurannya berapa mikrometer gitu ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat bentuknya, tidak bisa melihat morfologi atau bentuk dari suatu partikel tersebut gitu. Terus yang kedua adalah ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok ya, berdasarkan keseragamannya. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel itu diperoleh berdasarkan nomor mes ayakan. Jadi kalau ayakan itu secara ini ya, kelompok gitu, sekelompok partikel dia ukuran mesnya adalah sekian, seperti itu. Tidak bisa kita mengetahui diameter partikel. Kalau diameter partikel itu kan kita harus melihat secara mikroskopi ya. Kalau mikroskopi kan bisa kita melihat ukuran satu partikel itu, kita bisa melihat atau mengukur diameternya berapa begitu. Terus yang ketiga adalah adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Yang keempat, tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Nah, untuk metode yang kedua adalah mikroskopik optik. Ya, tadi ada metode pengayakan dan yang kedua ini adalah menggunakan mikroskopik optik. Pengukuran partikel dengan menggunakan metode mikroskopik itu bisanya untuk pengukuran partikel yang berkisar dari 0,2 mikrometer sampai kira-kira 100 mikrometer. Nah, metode ini juga dapat digunakan untuk menghitung partikel pada sediaan suspensi dan juga emulsi. Nah, manakala sediaan tersebut lebih dahulu diencerkan, kemudian diletakkan pada slide, dan kemudian dilihat di mikroskop dengan standar slide mikrometer. Jadi kita misalkan mau lihat ukuran partikel dari suspensi atau emulsi. Jadi suspensi atau emulsinya itu diencerkan dulu, baru kemudian sampelnya itu diteteskan ke dalam kaca preparat seperti itu. Baru kita lihat secara mikroskopiknya, bentuknya bagaimana, terus kemudian ukuran partikelnya berapa ya. Terus kemudian yang ketiga adalah jumlah partikel yang berada dalam area jangkauan ukuran tertentu itu dihitung satu persatu dan kemudian hasil hitungannya kemudian dimasukkan ke dalam analisis data. Jadi seperti ada raratanya begitu. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah contoh dari skala mikrometernya. Skala mikrometernya itu seperti ini di dalam suatu mikroskop. Terus kemudian ini adalah contoh penampakan pada lensa mikroskop. Nah, saat kita teteskan sampelnya pada preparat atau lensa yang ada di dalam mikroskop, bukan di lensa, maksudnya di ini ya, di kaca preparatnya. Terus kemudian kita bisa melihat dari situ
ukurannya. Jadi seperti adanya ada semacam milimeter block ya di situ, tapi dia bukan milimeter block. Jadi di situ kita bisa mengukur berapa ukuran dari partikel masing-masing tersebut. Nah, misalkan seperti ini adalah titik-titik, ini adalah sampelnya. Jadi kita bisa melihat pada titik ini dia ukurannya berapa, pada titik ini dia ukurannya berapa milimeter, seperti itu. Terus keuntungan dari metode mikroskopik yang pertama adalah adanya gumpalan, itu bisa terdeteksi ya, karena kita bisa melihat bisa melihat morfologi dengan ukuran yang sangat kecil sekali kalau mikroskopik kan. Jadi kalau misalkan ada gumpalan sangat bisa terlihat. Terus kemudian metodenya juga langsung, seperti itu. Untuk kerugian dari metode mikroskopik, itu yang pertama adalah diameternya itu hanya 2 dimensi. Terus yang kedua adalah jumlah partikel yang harus dihitung 300 sampai 500 ya. Jadi memakan waktu dan tenaga yang lama. Jadi kita harus menghitung hampir satu persatu begitu. Terus kemudian kita bisa menarik kesimpulan atau terus dimasukkan ke dalam analisis datanya. Ya, baru disimpulkan berapa sih ukuran dari partikel tersebut atau diameter dari partikel tersebut begitu. Terus yang ketiga adalah variasi antara operator besar tetapi dapat diatasi dengan fotomikrograf, proyeksi, dan scanner otomatis. Jadi setiap operator gitu akan mempengaruhi variasi data seperti itu ya. Misalkan saya yang menjadi operator, terus kemudian kalian yang menjadi operatornya, itu secara penglihatan atau secara penglihatan dalam menentukan hasil ukuran partikelnya juga akan berbeda seperti itu. Jadi makanya berbeda antara maksudnya akan besar variasinya antar operator seperti itu. Terus selanjutnya adalah menggunakan metode sedimentasi. Metode sedimentasi atau pengendapan itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mengukur diameter partikel itu berdasarkan prinsip ketergantungan laju sedimentasi partikel pada ukurannya. Nah, ukuran partikel ini dinyatakan dalam hukum Stokes di situ. DST itu adalah ukuran partikelnya ya, atau garis tengah rata-rata dari partikel berdasarkan kecepatan sedimentasi. Jadi kita bisa merumuskan ya, akar dari 18 dikali dengan viskositas dari medium tersebut dikalikan dengan jarak jatuh dalam waktu atau jaraknya dibagi dengan kerapatan partikel dan dikurangi atau selisih kerapatan partikel dan juga kerapatan medium dispersi dikali dengan percepatan gravitasi ya, dikalikan dengan waktu. Nah, di sini kita bisa melihat hubungan antara garis tengah rata-rata atau ukuran partikel dengan viskositas misalkan. Itu dia berbanding lurus. Jadi semakin tinggi viskositasnya, maka ukuran partikelnya juga akan semakin besar atau diameternya juga akan semakin besar. Seperti itu. Terus kemudian akan berbanding terbalik dengan selisih kerapatan partikel gitu ya. Ukuran partikel itu akan berbanding terbalik dengan selisih dari ukuran partikel tersebut begitu. Persamaan tersebut yang hukum Stokes tadi itu untuk partikel-partikel yang berbentuk tidak beraturan dari berbagai ukuran. Nah, untuk menggunakan hukum Stokes, laju sedimentasi dari suatu partikel itu tidak boleh terjadi turbulensi ya, karena ini akan mempengaruhi sedimentasi dari suatu partikel. Nah, aliran turbulensi atau laminar itu dinyatakan dengan angka Reynolds atau Re
yang tidak berdimensi yang didefinisikan sebagai RE atau angka Reynolds sama dengan V dikalikan dengan D dikalikan dengan kerapatan partikel, ya, kerapatan partikel dibagi dengan viskositas. V itu adalah kecepatan medium sedimentasi, ya, kecepatan sedimentasi, kecepatan sedimentasi. D itu adalah diameter dari suatu partikel, terus kemudian rho 0 ini adalah kerapatan dari suatu partikel dibagi dengan viskositas dari sediaan tersebut, begitu. Menurut Heawood, hukum Stokes itu tidak dapat digunakan jika angka Reynolds-nya atau RE-nya itu lebih besar dari 0,2. Karena pada harga ini terjadi turbulensi. Nah, berdasarkan hal ini, maka ukuran partikel itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Rumus ini digunakan bila RE atau angka Reynolds tadi itu tidak melebihi 0,2. Kalau melebihi berarti tidak bisa digunakan. Nah, rumus di bawah ini digunakan bila RE-nya tidak melebihi 0,2, yaitu sebagai berikut. D pangkat 3 sama dengan 18 dikali angka Reynolds dikali dengan viskositas kuadrat dibagi dengan selisih antara kerapatan medium dan kerapatan partikel, ya, dikali dengan kerapatan partikel dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Oke, ini kita masuk ke dalam contoh soal, ya. Contoh soalnya adalah suatu bahan serbuk dengan kerapatan 2,7 itu disuspensikan dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, berapakah ukuran partikel tersebut? Berapakah ukuran partikel terbesar yang akan mengendap tanpa menyebabkan turbulensi? Viskositas airnya pada 20 derajat Celcius tersebut adalah 0,01 poise atau gram per centimeter detik dan kerapatannya adalah 1. Nah, di situ kita bisa melihat, ya, tanpa menyebabkan turbulensi artinya berarti angka Reynolds-nya adalah 0,2 tadi, ya, kurang dari 0,2. Nah, kalau kurang dari 0,2 kita bisa menggunakan rumus D pangkat 3 dikali dengan 18 dikali dengan RE dikali dengan viskositas kuadrat dibagi rho S dikurangi rho 0 dikali dengan rho 0, ya, rho 0 dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi kita tinggal masukkan aja angka 18 dikali dengan 0,2, ya. 0,2 ini adalah angka RE-nya karena yang tidak menyebabkan turbulensi adalah angka RE 0,2 atau kurang dari, makanya kita anggap sebagai 0,2 dikali 0,001 kuadrat dibagi 2,7. 2,7 ini adalah kerapatan partikel, ya. Kerapatan partikel dikurangi dengan kerapatan mediumnya dikali dengan kerapatan medium dikali dengan percepatan gravitasi adalah 981. D-nya ketemu, ya. Terus di akar pangkat 3 kan nanti sama dengan adalah 60 mikrometer. 60 mikrometer adalah diameter dari suatu partikel tersebut, ya. Diameter dari bahan serbuk tersebut. Ini adalah salah satu alat yang berdasarkan pada prinsip sedimentasi dalam penentuan ukuran partikel, yaitu alat Andresen, ya. Yang keempat adalah metode pengukuran volume partikel atau Coulter counter. Nah, prinsip kerjanya di sini adalah jika suatu partikel disuspensikan dalam suatu cairan elektrolit, kemudian dilewatkan melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya itu adalah elektroda. Ada elektrodanya di kedua sisi.
Saat partikel melewati lubang, itu akan memindahkan sejumlah elektrolit sesuai dengan volumenya. Maka akan terjadi suatu perubahan tahanan listrik di situ. Nah, laju perhitungannya yaitu 4000 partikel per detik. Ini adalah diagram skematis dari Coulter counter. Nah, alat ini bekerja tadi berdasarkan prinsip bahwa jika suatu partikel itu disuspensikan dalam suatu cairan yang mengonduksi melalui suatu lubang kecil yang pada kedua sisinya itu ada elektrodanya. Nah, itu ada elektroda positif dan juga negatif. Kedua sisinya ada elektroda, itu akan terjadi suatu perubahan aliran listrik di situ. Jadi saat cairannya dialirkan, dia melalui elektroda tersebut, maka akan terjadi perubahan aliran listrik. Dalam pengerjaannya, suatu suspensi encer itu akan dipompakan melalui lubang tersebut. Karena suspensi tersebut encer, partikel-partikel itu bisa melewati satu persatu dalam selang waktu tertentu, ya. Nah, kemudian digunakan suatu tegangan listrik yang konstan melewati elektroda-elektroda tersebut, sehingga menghasilkan suatu aliran. Nah, ketika partikel tersebut melewati lubang, partikel itu akan menggantikan volume elektrolitnya dan hal ini juga akan mengakibatkan kenaikan tahanan. Kenaikan tahanan itu artinya dia lebih encer gitu. Lebih kental gitu. Viskositasnya lebih meningkat sehingga mengakibatkan kenaikan tahanan di antara kedua elektroda tersebut. Nah, alat tersebut itu akan mencatat secara elektronik semua dari partikel-partikel tersebut. Ya, dengan memvariasikan nilai ambang secara sistemik dan menghitung jumlah partikel dalam suatu ukuran sampel yang konstan, maka memungkinkan untuk memperoleh suatu distribusi ukuran partikel tersebut. Jadi kita bisa melihat distribusi ukuran partikel tersebut. Alat ini juga sanggup ya menghitung partikel dengan baik dalam waktu yang relatif singkat begitu. Coulter ini juga berguna dalam ilmu farmasi untuk menyelidiki pertumbuhan partikel dan disolusi serta efek dari zat antibakteri terhadap pertumbuhan dari suatu mikroorganisme. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat-sifat turunan dari serbuk. Jadi sifat-sifat turunan dari serbuk itu ada dua golongan ya. Yang pertama adalah porositas atau rongga, ya. Terus yang kedua adalah kerapatan partikel. Kerapatan partikel itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kerapatan sebenarnya, kerapatan granul, dan juga kerapatan bulk. Yang akan kita bahas pertama adalah porositas atau rongga, ya. Porositas atau rongga dari suatu serbuk itu adalah perbandingan volume rongga terhadap volume bulk dari sebuah pengepakan yang dinyatakan dalam persen. Jadi porositas dikalikan dengan 100. Itu bisa dinyatakan sebagai rumus berikut ini, yaitu porositas atau rongga sama dengan VB dikurangi dengan VP dibagi dengan VB sama dengan 1 dikurangi VP per VB, di mana VP itu adalah volume sebenarnya dari partikel dan VB itu adalah volume bulk. Nah, ini ada contoh soal ya. Sampel serbuk kalsium oksida dengan kerapatan sebenarnya yaitu 3,203 ya, 3,203 dan beratnya itu 131,3, itu mempunyai volume bulknya 82,0 cm kubik ya. Jika ditempatkan dalam gelas ukur 100 ml, hitunglah porositasnya. Nah, oke, kita detailkan, diketahui massa jenisnya atau kerapatan dari kalsium oksida adalah 3,203 gram per cm kubik. Terus kemudian beratnya atau W, berat dari kalsium oksida tersebut adalah 131,3 gram. Terus kemudian
VB-nya atau volume bulknya adalah 82,0 cm. Terus kemudian ditanya berapakah porositasnya. Nah, di sini adalah penyelesaiannya ya, di mana massa jenis atau kerapatan itu rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Terus kemudian untuk mencari volume sama dengan massa dibagi dengan kerapatan, sehingga kita bisa mendapatkan volume dari partikel tersebut, yaitu 131,3 dibagi dengan 3,203 sama dengan 41 cm3 ya, sehingga kita bisa menghitung porositasnya dengan rumus VB dikurangi dengan VP ya, volume bulk dikurangi dengan volume sebenarnya atau volume partikel, terus kemudian sama dengan 1 dikurangi VP per VB, didapatkan 82 dikurangi 41 dibagi dengan 82, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,5 atau 50% untuk porositasnya, begitu ya. Oke, penjelasan selanjutnya adalah mengenai kerapatan partikel. Kerapatan partikel yang pertama itu ada kerapatan sebenarnya ya. Kerapatan sebenarnya itu adalah kerapatan dari bahan itu sendiri ya, tidak termasuk rongga dan pori-pori. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya yaitu yang pertama adalah densitometer helium, yang digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk yang berpori. Terus yang kedua adalah piknometer, yang sering kita pakai ya, waktu praktikum kita juga sudah pakai piknometer. Itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari sebuah padatan dan juga benda cair. Nah, di mana kerapatan sebenarnya itu dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini ya. Rho atau kerapatan sama dengan massa suatu benda ya, entah itu benda padat atau benda cair ya, dibagi dengan volume benda tersebut. Nah, ini ada contoh soal ya, yaitu berapakah kerapatan 5 ml serum jika mempunyai massa 5,23 gram. Itu rumusnya langsung aja ya, Rho sama dengan massa dibagi volume. Tinggal dimasukkan aja, massanya 5,23 gram dibagi dengan 5 mili, jadi kerapatannya adalah 1,05 gram per mili. Ini adalah gambar dari alat hidrometer. Hidrometer itu merupakan alat untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari suatu zat cair selain piknometer, tapi kita jarang sekali memakai atau menggunakan alat hidrometer ini. Yang sering kita pakai adalah piknometer. Ya, kita masuk ke penjelasan tentang kerapatan granul ya, atau disimbolkan dengan rho G, di mana kerapatan granul itu didefinisikan sebagai volume granul yang merupakan volume partikel ditambah dalam ruang dalam partikel. Nah, penentuan kerapatan granul dengan menggunakan metode pemindahan cairan atau raksa. Nah, dalam kerapatan granul itu dikenal istilah porositas dalam partikel yang bisa dirumuskan sebagai berikut. Porositas dalam partikel sama dengan volume dari partikel bersama dengan pori-pori dalam partikel atau VG dikurangi dengan VP, yaitu volume sebenarnya dari partikel padat dibagi dengan VG, sama dengan 1 dikurangi VP per VG, atau sama dengan 1 dikurangi rho G. Rho G itu adalah kerapatan granul ya, dibagi dengan kerapatan yang sebenarnya. Dari hubungan porositas dalam partikel tersebut dengan kerapatan granul, dia berbanding lurus ya, berbanding lurus. Artinya semakin besar porositas partikel, maka kerapatan granulnya juga akan semakin besar, dan dia
berbanding terbalik ya, porositas dalam partikel itu berbanding terbalik dengan kerapatan yang sebenarnya. Jadi artinya kalau berbanding terbalik, kalau porositas dalam partikelnya semakin besar, maka kerapatan sebenarnya itu kecil. Jadi terbalik ya, gitu. Dan ini ada contoh soal lagi ya, kerapatan granul atau rho G dari natrium bikarbonat adalah 1,450 dan rho-nya adalah atau kerapatan sebenarnya 2,033. Hitunglah porositas dalam partikel. Gampang sekali ya. Tinggal porositas dalam partikel rumusnya sama dengan 1 dikurangi rho G dibagi dengan kerapatan sebenarnya sama dengan 1 dikurangi 1,450 per 2,033. Tinggal dimasukkan aja nilainya atau angkanya. Terus kemudian sama dengan 0,286. Kalau dipersentasekan tinggal dikali 100% sama dengan 28,6%. Jadi porositas dalam partikelnya adalah 28,6%. Oke, kemudian kalau kerapatan bulk itu disimbolkan dengan rho G ya. Kerapatan bulk itu didefinisikan sebagai massa dari suatu serbuk dibagi dengan volume bulk. Nah, kerapatan bulk ini tergantung dari distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kohesi antar partikel ya. Dalam kerapatan bulk itu dikenal dengan dua macam porositas ya, yaitu yang pertama adalah porositas celah atau ruang antara, di mana porositas celah atau ruang antara itu adalah volume relatif celah-celah ruang antara dibandingkan ruang antara dibandingkan dengan volume bulk serbuk. Tidak termasuk pori-pori di dalam partikel. Nah, porositas celah itu dinyatakan dalam rumus yaitu porositas ruang antara sama dengan VB per VB dikurangi VG dibagi dengan VB sama dengan 1 dikurangi VG per VB. Nah, atau bisa diturunkan juga sama dengan 1 dikurangi rho B per rho G, di mana VB itu adalah volume bulk dan VG adalah volume dari partikel bersama dengan pori-pori dalam partikel. Sedangkan rho G adalah kerapatan granul dan kerapatan bulk, dan rho B adalah kerapatan bulk. Rho G adalah kerapatan granul. Yang kedua adalah porositas total ya, di mana porositas total itu dinyatakan sebagai keseluruhan pori dari celah-celah antara partikel dan pori-pori di dalam partikel. Porositas total itu dinyatakan dalam rumus yaitu porositas total sama dengan VB per VP dibagi VB sama dengan 1 dikurangi VP per VB dan dapat diturunkan lagi sama dengan 1 dikurangi rho B per rho, di mana VB adalah volume bulk, VP itu adalah volume bahan padat itu sendiri, rho B itu adalah kerapatan bulk, dan rho itu adalah kerapatan sebenarnya. Nah, ini bisa diperhatikan contoh soal berikut ini ya. Berat sebuah tablet NaI natrium iodida adalah 0,3439 gram dan volume bulk adalah 0,0963 cm3. Kerapatan sebenarnya dari NaI adalah 3,667 gram per cm3. Nah, berapakah kerapatan bulk dan porositas total tablet tersebut? Jika diketahui W sama dengan 0,3439 gram, VB adalah 0,0963 cm3, rho adalah kerapatan sebenarnya 3,667 gram per cm3, sedangkan yang ditanya adalah kerapatan bulk dan juga porositas totalnya. Nah, di sini ada penyelesaiannya ya, di mana rho B sama dengan gram per VB,
Ya, bisa langsung dimasukkan ke dalam rumus tersebut angkanya sehingga didapatkan kerapatan bulknya adalah 3,571 gram per cm kubik, sehingga kita bisa memasukkan rumus porositas total, yaitu rho B per rho B adalah kerapatan bulk dibagi dengan kerapatan sebenarnya, sama dengan 1 dikurangi 3,571 dibagi 3,667 ya, didapatkan 2,6%. Sehingga porositas totalnya adalah 2,6%. Nah, dari ketiga kerapatan di atas maka dapat dibedakan ya, volume itu berdasarkan volume spesifik sebenarnya atau disimbolkan dengan huruf V. V granul spesifik sama dengan V plus pori-pori dalam partikel atau Vg, dan volume bulk spesifik sama dengan V plus pori-pori dalam partikel ditambah ruang antar partikel. Ini ada contoh soal lagi ya. Berikut ini adalah data untuk 1 gram sampel serbuk granul, di mana volume zat padat itu sendiri adalah 0,3 cm kubik per gram, volume pori dalam partikel 0,1 cm kubik per gram, dan volume ruang antar partikel sama dengan 1,6 cm kubik per gram. Berapakah volume spesifik sebenarnya? Volume spesifik granul atau Vg, dan volume spesifik bulk atau Vb. Hitunglah porositas total, porositas antar ruang, dan porositas dalam partikel. Nah, ini ya, diketahui volume zat padat itu sendiri kan 0,3 cm per gram, volume pori dalam partikel 0,1 cm kubik per gram, dan volume ruang antar partikel 1,6 cm kubik per gram. Sehingga kita bisa lihat ya, volume sebenarnya adalah 0,3 cm kubik ya. Terus kemudian volume Vg-nya sama dengan V ditambah pori-pori dalam partikel, berarti 0,3 plus 0,1 sama dengan 0,4 cm kubik, dan Vb itu adalah V ditambah pori-pori dalam partikel ditambah ruang antar partikel. Sehingga ditambahkan aja ya itu ya, 0,3 ditambah 0,1 ditambah 1,6 sama dengan 2,0 cm kubik. Sehingga kita bisa menghitung semuanya ya, porositas total, porositas antar ruang, dan porositas dalam partikel. Untuk porositas totalnya hasilnya 85%, porositas antar ruangnya 80%, dan porositas dalam partikelnya adalah 25%, sesuai dengan rumus-rumus yang sudah diketahui tadi. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya untuk materi mikromeretik hari ini.